kira acara dari awal sampai akhir ini akan selesai sekitar jam 12-an atau mungkin bisa lebih cepat tergantung acara pada hari ini. Jadi eh, ya oh ya nanti setiap materi di akhir ada Q&A. Mungkin kalian ada yang mau nanya-nanya, yang mungkin ada yang kurang jelas sama Kak Christian, kalian bisa nanya. Jadi kita bisa langsung mulai aja ke acara sesi pertama kita. Kak Christian, saya berikan materi ke Anda. Oke, Kak Christian boleh dimulai sesi materinya. Tes. Ya, udah ada. Suaraku? Udah ada. Ya, makasih Kan Evin. Halo teman-teman, selamat pagi. 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 Oke. Kita interaktif aja di sini ya. Kita nggak satu arah ya. Kita interaktif aja. Teman-teman bisa buka kameranya nggak? Biar aku bisa lihat orang-orangnya gitu. Oke, Felix. Yang lain? Marvel, Theo. Kelly, Kosasi. Oke, aku mulai share screen dulu ya. Kelihatan teman-teman PPT-ku? Kelihatan. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Christian Delivio. Aku salah satu mahasiswa Elektro UKRID ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi tentang Arduino. Oke. Tadi udah ditanya tuh sama Kak Nevin. Ada yang tahu Arduino? Tadi Felix tahu ya. Tadi Felix ada Arduino-nya ya? Oh iya. Yang lain ada yang tahu Arduino? Udah pernah dengar Arduino atau gimana? Pernah Kak, pernah. Oh pernah. Oke. Apa itu Arduino? Ada yang bisa bantu jawab? Coba nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak, jangan takut salah. Salah nggak dihukum di sini. Semacam prosesor gak sih Kak? Oh iya, sistem prosesor. Ya benar. Jadi, oh iya, aku jelasin dulu deh. Ini daftar isi apa materi kita hari ini. Ada 6 materi ya. Yang pertama nih kita masuk ke Arduino dulu, dasar-dasarnya. Yang kedua kita akan masuk ke breadboard atau biasa orang bisa nyebut project board gitu. Ketiga ada LED. Keempat sampai keenam kita langsung masuk ke praktiknya, ya. Oke. Nah, ini jadi yang pertama nih Arduino. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat Arduino bentuknya seperti ini, teman-teman. Sebentar ya. Nih di kiri sini bentuknya seperti ini. Jadi Arduino itu microcontroller. Ya dia punya di sini chip controllernya. Itu buat mengkontrol kayak apa ya? Misal kayak kita buat ya benar tadi robot atau rangkaian-rangkaian lain gitu. Rangkaian-rangkaian digital gitu ya. Ini bisa nih. Jadi microcontroller. Nanti kita bisa lihat apa implementasinya ke depan ke materi selanjutnya ya. Ini jadi di Arduino ini di samping-sampingnya nih ada pin yang hitam ini kelihatan. Nih yang ada bolong-bolong kotak ini. Ini ada pin nih. Ini penjelasan pinnya nih. Misal di sebelah kiri sini. Ini bagian pinnya ada 3,3 volt, 5 volt ground, pin analog. Ini pin analog A0 sampai A5. Di sebelah kanan
ini ada pin I2C, ground, dan pin digital 0 sampai 13. Terus di sini nih, yang abu-abu ini, itu buat nyolok USB untuk supply-nya. Jadi ini supply dikasih 5 volt colok USB. Kalau ini juga supply, tapi ini bisa sampai 12 volt gitu. Bisa lebih dari 5 volt. Cuman ada batasannya juga. Oke. Udah tahu teman-teman Arduino jadi kayak gimana ya bentuknya ya. Terus kita lanjut yang kedua nih, breadboard atau project board. Nah, teman-teman udah pernah dengar juga breadboard atau project board? Ada yang udah pernah dengar? Ada yang udah pernah make atau? Halo? Belum, Kak. Oh ya, oke. Di ini nih breadboard nih yang putih ini kayak gini. Ini yang lumayan panjang ya. Jadi isinya dari breadboard ini di dalamnya tuh ada sambungan tembaga kabel. Ini bolong-bolong gini nih. Ini sambungannya kayak gini nih. Jadi ini kan yang panjang teman-teman. Teman-teman lihat di sini ada, kita bagi dua di sini. Kita bagi dua. Ini ke sini satu, ini ke sini dua. Kelihatan? Ngerti maksudku? Jadi kita bagi dua ini project board-nya ya. Nah, jadi ini kayak gini. Rangkaiannya nih, dalamnya nih. Yang tengah sini itu dia dari atas ke bawah nyambungnya. Jadi dari pin sini, bawah sini, dari atas ke bawah itu nyambung. Dari sini ke samping nggak nyambung. Nah, kalau yang atas ini, bagian atas sama bawah, itu nyambungnya ke samping. Jadi ini nyambung samping sini, ini semua nyambung. Tapi di sini karena kita bagi dua, ini dia pas bagi dua ini nggak nyambung nih. Di sini nggak nyambung. Ini kalau yang panjang ya. Di sini nggak nyambung. Oke. Jadi yang ini, yang tengah itu nyambungnya ke bawah, yang atas bawah nyambungnya ke samping. Oke. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga nih, LED. Tahu ya, pasti sering dengar LED ya gitu ya. Lampu LED, TV LED. Ini LED itu light emitting diode. Dioda yang memancarkan cahaya. Dioda. Teman-teman tahu dioda? Pernah dengar dioda gitu? Pernah, Kak, tapi lupa. Oh, pernah tapi lupa. Oke. Ya. Dioda. Dioda salah satu komponen elektronik ya. Biasa buat fungsinya buat menyetarakan arus. Jadi dia ada positif negatifnya. Di sini aku nggak kasih logonya ya, cuman nggak kasih gambarannya dioda. Cuman ini langsung LED-nya di sini. Jadi LED itu dioda, terus ada komponennya nih, ada LED chipnya. Jadi dia dibuat dari berbagai macam bahan lah, campuran bahan. Jadi bisa menghasilkan warna kayak gini. Warnanya tuh tergantung bahannya, kita pakai apa. Nih, di sini ada dua kaki nih LED, katoda dan anoda. Katoda itu untuk kaki negatif, pin negatif, anoda positif. Nah, kalau teman-teman beli LED yang kayak gini, punya LED kayak gini, dia kakinya, panjang kakinya tuh beda. Yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Yang lebih panjang, ingatnya yang lebih panjang itu positif, lebih plus gitu. Jadi yang lebih panjang itu anoda, yang lebih pendek katoda. Ini kelihatan nggak beda panjangnya di sini? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Ya. Jadi yang lebih panjang anoda, yang lebih pendek katoda. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk langsung ke praktik aja ya.
Nah, kayak kita demen praktik ya daripada teori ya. Nggak ada yang lebih demen teori gitu. Nah, untuk praktik kita akan biasa kalau kayak workshop gini kan kalian datang ke sini gitu, kita bisa kasih alatnya, kita bisa pinjemin. Tapi karena gini online, kita pakai web, pakai simulasi online ya. Teman-teman pakai laptop di sini? Saya pakai HP, Kak. Oh, Laptopnya pakai nggak HP. ada Zoom. Oh iya. Tapi bisa buka laptopnya? Nggak bisa lagi dipakai. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, oke. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau yang bisa, eh, kalian buka browser kalian nih. Aku share ya, kayak gini. Kalian bisa buka browser kalian. Buka linknya, tulis webnya tinkercad.com. tinkercad.com. Linknya bisa bisa dilihat di chat, itu udah di share. Terus nanti kalau teman-teman yang nggak bisa nyoba atau apa, nanti videonya bisa ditonton. Ini karena Zoom-nya di record, nanti bisa ditonton kok. Nanti di share linknya. Kalau mau nonton lagi, mau ngulang materinya, atau yang nggak bisa nyoba gitu, nanti nyobanya bisa ditonton lagi nanti. Udah teman-teman ke Tinkercad? Sudah? Sudah. Udah ya? Oke. Tampilannya kayak gini bukan? Kayak aku gini. Iya. Iya. Oke, jadi kita harus sign in dulu atau sign up buat masuk ke Tinkercad, harus login. Di sini kita pencet aja di sini, start tinkering atau sign in atau apa. Di sini kita pencet aja start tinkering nih. Ikutin ya. Start tinkering. Dia ada pilihan kayak gini. Ini pilih Ini pilih create a personal account. Udah create, terserah kalian mau sign up with email, kalian buat baru atau kalian sign in dengan Google email kalian, email Google kalian. Di sini aku sign in pakai email Google-ku. Nah, kalau sudah login, tampilannya akan seperti ini. Aku tungguin ya, teman-teman. Kalau udah kasih reaction aja nggak apa-apa. Atau reaction jempol, reaction senyum, atau apa. Sudah, Theo, Kelly sudah, Cecilia sudah, Felix sudah, oke. Oke, berarti udah ini ya, udah login ya. Nah, habis itu kita ini di kiri sini, mengikutin di kiri, kita masuk ke, ini kan ada 3D design. Jadi Tinkercad itu ada banyak, ada 3D design, circuits, code block, gitu. Nah, ini kita pilih yang circuits, rangkaian. Kita pencet circuits, sudah. Habis kita pencet circuits, kita pencet create new circuit, buat baru. Kalau yang buka lewat HP nggak apa-apa, nanti bisa coba nanti lewat videonya, Marvel ya. Oke. Ya. Kalau udah boleh kasih reaction ya. Kalau sudah masuk kayak ini, kayak aku. Kalau udah create new circuit.
Sudah ya? Oke. Nah, di sini Tinkercad. Jadi ini simulasi online. Jadi kalian bisa ngerangkai rangkaian kalian di sini. Terus kalian bisa play simulasinya alatnya. Jadi kalian bisa tahu hasil dari alat yang kalian buat gitu, tanpa kalian punya alat aslinya. Ya. Oke. Jadi di sini nih, di kanan ini ada komponen-komponen kan. Ini banyak komponennya. Kalian bisa cari gitu. Tapi tadi kita pakai pertama LED. Ini kalian bisa cari atau di sini kan udah ada depan sini. Ini kalian drag aja, tarik, klik terus tarik, lepas ini. Ini LED. Sudah? Kalau sudah kita masukkan, cari di sini breadboard small. Ini kita tarik lagi, masukin. Sudah? Oke. Kalau udah kasih reaction coba, biar takut aku kecepatan. Kalau aku kecepatan bilang ya teman-teman ya. Udah ya? Oke, udah. Di situ kita masukin Arduino. Arduino Uno R3. Kita drag juga. Jadi Arduino ini banyak teman-teman tipenya. Kayak Arduino Uno, di sini Arduino Uno yang kita pakai. Ini yang paling kayak standar, yang paling umum, yang paling banyak ditemuin. Terus ada Arduino Nano, lebih kecil. Arduino Mega, lebih gede. Arduino Micro, kecil lagi. Dan lain-lain gitu ya. Masih banyak Arduino. Cuman yang kita sekarang pakai ini Arduino Uno. Oke, sudah. Ini 3 komponen ini sudah dimasukkan. Kasih reaction boleh. Oke. Oke ya. Jadi ini kita udah dapat 3 komponen ini yang akan kita pakai. Yang tadi udah aku kenalin. Sekarang di Tinkercad ini kan kita ngerangkai. Biasa kita kalau di asli kan kita pakai kabel. Nah ini kita juga bisa gambar kabel. Nih, kalian bisa arahin nih kursor kalian ke breadboard-nya. Terus kalian bisa lihat apa hubungannya, sambungannya. Kelihatan nggak? Jadi yang kayak tadi aku bilang, yang tengah dia nyambung dari atas ke bawah. Orang atas bawah nyambungnya dari samping ke samping. Sekarang aku lihat ini ya, coba nih. Ini kita ngerangkai gini, LED sama Arduino, tapi kita pakai breadboard. Oke, ini koneksinya nih. Jadi tadi LED kan udah ada 2 pin ya, anoda, katoda. Anoda yang panjang, katoda yang minus. Yang anoda yang positif, katoda yang minus. Yang positif kita akan hubungkan dengan pin Arduino digital. Pin 5. Negatif kita akan hubungkan dengan ground. Ground itu negatif ya. Negatif itu selalu ground. Oke. Ya, 5 dan ground. Ini terserah kalian mau kasih pin digital berapapun, terserah kalian. Tapi di sini aku pakai 5. Oke. Ini aku balik ke Tinkercad. Di sini. Ini LED. Teman-teman lihat, di sini kakinya ada beda kan? Di sini kalau teman-teman arahin kursornya ada namanya. Cuman kalau nggak ada namanya, yang bengkok itu dianggap lebih panjang. Ya, yang bengkok ini lebih panjang. Tadi yang lebih panjang positif anoda. Ini anoda. Oke. Jadi ini kita sambungin gini. Klik aja, langsung klik-klik. Misal kita sambungin di sini. Oke. Ya. Ini ground. Kita sambungin di minus. Oke.
Kayak gini. Sudah. Kasih reaction kalau udah. Oke. Tunggu yang lain. Kalau sudah kasih reaction. Udah. Oke. Udah sambung gini ya teman-teman ya. Jadi yang anoda kalian sambung ke tengah di mana aja. Terus yang ini katoda kalian sambung ke yang minus nih. Ini ada minus sama positif. Oke. Nah, ini kabel kalau kita di teknik elektro kita biasain yang positif itu merah warnanya, yang negatif hitam. Nah, warna kabel kita bisa ubah di sini, kita pencet kabelnya dulu. Pencet. Terus di sini di kiri atas ini ada warna gini, wire color nih. Nah, saya pilih warnanya nih. Ini yang positif kalian ubah ke merah. Yang negatif kalian ubah ke hitam. Oke. Oke. Kalau sudah, sekarang dari breadboard kita sambungin ke Arduino. Ini tadi yang anoda sambung ke sini. Dari atas ke bawah nyambung. Ini kita bisa pilih pin mana aja nih. Di sini misal. Ini kita keluarin ya biar rapi ya. Sorry. Jadi aku masukin ke pin 5 ya, teman-teman. Ini sebenarnya nggak usah rangkaian nggak usah kayak aku, cuman ini biar aku rapi aja, biar teman-teman bisa ngeliat. Ya. Rangkaian bisa langsung ini kalian tarik ke sini gitu, bisa. Ini biar rapi, biar kalian bisa lihat. Nah ini kabelnya ubah ke merah nih. Ini ya, anoda sambungin ke breadboard, dari breadboard sambungin ke pin 5. Jadi dari LED anodanya nyambung ke pin 5. Sama sama tadi yang ada di PPT. Nah, yang minus ini kalian sambungin di sini nih paling pojok ke ground. Ground ada di sini. Di bawah juga ada nih, 2 ini. Yang minus kalian sambungin ke ground. Kalian ubah warna kabelnya jadi hitam. Kalau udah kasih reaction-nya. Sudah. Oke. Oke, sudah. Oke. Udah gini rangkaiannya. Lihat. Kak, saya mau nanya, ini kalau kan itu yang negatif ke ground. Groundnya mau yang atas, mau yang bawah sama aja kan? Sama. Jadi ground. Jadi di rangkaian, setiap kita ngerangkai rangkaian, semua ground itu harus nyambung. Semua ground itu harus nyambung. Jadi ini di Arduino, ground ini sama ground ini dua-duanya nyambung, tiga-tiganya ini. Jadi sama aja. Jadi nanti ada komponen lain, groundnya harus disambungin sama. Oke, sama aja. Sudah? Kalau sudah, sekarang jadi Arduino itu berbasis program. Ya. Jadi kita nulis program, kita upload programnya ke Arduino-nya, Arduino jalanin programnya gitu ya. Oke. Kalian ada familiar gak dengan program C++ atau program coding apapun? Ada yang pernah nyoba
coding-coding atau apa? Dulu pas SMA pernah ada C++ sedikit, Kak. Oh iya, sedikit ya. Yang lain? Pernah nyoba Python. Oh, Python, oke. Yang lain ada lagi? Oke. Oke, pernah C++, oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi di Arduino ini kita pakai dasar programnya tuh C++. Ya. Aku akan ajarin dari basicnya, jadi biar ngerti ini buat apa-apanya. Jadi nggak apa-apa kalau yang belum pernah familiar ataupun belum pernah nyoba atau belum pernah tahu coding dari C++. Jadi kalian di sini di atas ini di kanan ada kode, kalian mencet, akan keluar seperti ini. Di sini atas nih ada blocks. Lihat ya, ada blocks. Kalian bisa pencet terus ada bawah pilihan. Kalian ubah ke teks. Oke. Ini continue aja. Oke. Sudah? Kalau udah, boleh kasih reaction. Oke, ada yang sudah. Oke. Oke. Sini lihat ya di atasnya nih. Ini kan defaultnya ya. Ada C++ code gitu dia bilang kan. Nah, ini jadi di Arduino itu ada dua function yang perlu, yang utama, yang harus ada. Yang pertama ini void setup. Sini, void setup. Kelihatan nggak teman-teman kodenya? Ini ya. Di sini ada void setup pertama. Oke. Yang kedua ini ada void loop. Jadi kita buat function itu ada void. Oke. Aku nggak bakalan jelasin yang terlalu technical, yang terlalu rinci gitu. Cuman aku jelasin dasarnya aja biar kalian ngerti setup buat apa, loop buat apa ya. Jadi setup itu saat kalian nyalain Arduino, kalian mulai programnya, Arduino akan memulai program setup dulu. Jadi semua program di setup, semua kode di setup akan dijalanin dari atas sampai bawah. Setelah program setupnya habis, udah dia akan masuk ke loop kalau ada loopnya. Loop ini nggak harus selalu diisi, ya. Jadi loop ini kayak mungkin teman-teman tahu kan arti loop itu mengulang. Jadi loop ini fungsinya untuk mengulang. Jadi sehabis Arduino masuk ke setup dari atas sampai bawah, jalanin program, habis itu masuk ke loop. Dia akan mengulang program di loop. Yang di setup itu nggak akan dijalanin lagi. Karena ini dia cuma setup awal gitu. Oke. Jadi dia akan ulang semua program di loop. Dia ulang terus sampai Arduino dimatiin atau programnya diberhentikan. Oke. Nah, sekarang ini kita akan memprogram nyalain LED pakai Arduino. Oke. Teman. Di sini udah ada ininya ya. Udah ada defaultnya ya. Pertama, kita masuk ke void setup dulu teman-teman. Setup awal nih untuk pemrograman. Kita tulis di void setup. Oh, setiap function itu kita buka tutup sama kurung kurawal kayak gini. Kurung yang ada bengkoknya gitu. Kurung kurawal. Oke. Nah, di dalam kurung kurawal ini berarti dia masuk ke sini. Kalau di dalam kurung kurawal sini berarti dia masuk ke loop. Nah, kita tulis di setup. Kita tulis pin mode. Nah, pin mode ini buat mendeclare pin, men-setel pin. Jadi di sini kita pakai, aku pakai pin LED-nya tadi, di sini berapa? 5.
pin anodanya. Pin 5. Sini aku tulis pinnya, pin 5. Teman-teman pakai pin berapa, di sini tulis pinnya. Pin mode. Huruf kecil, huruf gedenya jangan salah ya, M-nya huruf gede. Huruf kecil, huruf gede harus sama. Pin mode. Pinnya berapa? Aku pakai pin 5. Yang kedua, ini modenya. Jadi modenya tuh bisa output, input pull up. Modenya ada macam-macam gitu. Ini kita pakai output. Kenapa output? Ada yang tahu kenapa output? Ada yang bisa jelasin? Nggak apa-apa, teman-teman jawab aja. Karena buat setting outputnya ke LED ya. Iya, jadi outputnya tuh kita setel buat LED. Kenapa kita setel output? Karena kan kalau output nanti LED-nya nggak nyala. Oh ya, kalau oke, jadi kalau output biar LED-nya nyala ya, iya benar. Jadi kalau kita setel di sini output, itu artinya kita ngeluarin data. Jadi dari Arduino ke komponen itu output kayak LED, speaker, atau kalian kalau di komputer gitu, komputer laptop, outputnya apa? Speaker, terus monitor, terus apalagi printer gitu dan lain-lain. Terus ada input. Kalau input dari komponen ke Arduino. Jadi komponen yang ngasih data ke Arduino. Ya. Kayak misal kalau di komputer apa? Mouse, keyboard, kayak gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Ngerti ya maksudku ya? Output input ya. Jadi kalau ini suatu keluaran gitu, suatu indikator kayak LED, speaker itu jadi output. Tapi kalau dia yang ngasih data ke Arduino itu jadi input. Nanti akan kita pelajarin input gimana ya. Ini kita LED dulu. Udah teman-teman, udah tulis pin mode, terus pinnya koma, output huruf besar semua, dalam kurung tutup kurung, titik koma. Ini titik koma harus di setiap baris harus ada. Kalau udah bisa kasih reaction-nya. Oh, sudah ya. Oke. Ini setelah kita set, ini baru set pinnya nih. Jadi dia LED ini bakalan jadi mode output. Kita udah set output. Di setup. Sekarang gimana kita cara nyalain LED-nya? Oke. Di sini kita pakai digital write. Tulis digital write. Digital, W-nya gede, write gitu. Oke. Digital write. Dalam kurung pin-nya. Sini aku pakai pin 5, teman-teman pakai pin berapa? Pinnya berapa? Koma high. Oke. Koma high. Digital write dalam kurung 5, high dalam tutup kurung titik koma. Oke. Jadi digital write ini untuk ngirim data, untuk masukkan data. Ya. Jadi kita akan masukkan data, ngirim data digital. Data digital, teman-teman tahu data digital? Data digital itu kayak apa? Oke. Jadi data digital itu 1, 0, high, low gitu. Byte dia biner. Data digital ya. Jadi ini kita digital write high atau low. Oke. Jadi karena ini Arduino tuh disuplai 5 volt, kita pakai USB. Ini high digital write itu akan ngasih, pas high itu akan ngasih 5 volt ke LED. Jadi LED-nya bisa nyala. Kalau nggak ada tegangan kan nggak bisa nyala. Jadi ini LED dikasih high
dikasih 5 volt, nyala. Apa ini berhasil? Kan kita nggak tahu. Coba. Di sini kalau teman-teman udah nulis ini, udah. Di sini di sebelah code ini kita ada start simulation. Ini buat start simulation ya. Coba teman-teman pencet, klik. Kalau udah, kemungkinan LED akan nyala. Kalau programnya sama kayak aku, LED nyala. Udah bisa nyala? Kasih jempolnya dong. Oke, sudah ya. Nyala ya teman-teman ya. Oke, ini bisa kita stop dulu. Oh, ini kalau kalian teman-teman bisa kursornya teman-teman arahin ke LED, teman-teman bisa lihat arusnya, arus yang mengalir di LED. Jadi kalau kalian teman-teman butuh berapa nilai arusnya gitu, ini teman-teman bisa lihat, ya. Ini teman-teman stop simulation. Ini LED-nya juga bisa diubah warnanya. Nih, kalian pencet LED-nya, sini ada color-nya gitu ya. Pakai apapun gitu, terserah. Oke. Oke, sekarang udah berhasil nyalain LED kan teman-teman. Sekarang ini high, nyala benar. Kalau kita kasih low di sini, apa yang terjadi? Diam? Mati nggak? Nggak nyala ya? Nggak ada. Teman-teman kasih kursor di sini nggak ada arus yang jalan, nggak nyala. Lampunya juga nggak nyala. Jadi kalau LED kita kasih high dia nyala, kita kasih low dia mati. Oke, high low, digital right. Oke, udah gini. Sekarang coba teman-teman, ini. Sekarang ini tetap aja gini programnya. Sekarang kita coba program untuk nyalain LED kedap-kedip. Ada yang tahu caranya nggak gitu? Nyalain LED kedap-kedip. Ada yang punya pemikiran gimana? Nah, mungkin kita tulis digital right 5 high. Oh, karena ini kan kita mau kedap-kedip terus. Ini kita masukin di loop pengulangan. Jadi tadi yang udah aku jelasin dari setup masuk ke loop pengulangan nih. Mungkin kayak gini teman-teman kepikirannya. Ya, jadi dari loop dia high, low, terus ngulang lagi ke atas high, low, mati nyala gitu kan. Oke, ini coba kita start simulation gini ya. Nah, nggak kedap-kedip teman-teman lampunya. Kalau teman-teman kasih program kayak gini, LED-nya nggak kedap-kedip. Padahal kita kasih nyala, mati, nyala, mati. Ada yang punya ide? Pakai delay. Oh, pakai delay, bener ya. Oke. Siapa tadi yang jawab? Karolus, Kak. Oh ya, oke, Karolus pakai delay. Mantap. Kita pakai delay. Delay di sini di Arduino itu untuk nunggu gitu, untuk diem delay. Oke. Jadi di sini delay itu satuannya millisecond. Tahu ya teman-teman, ubah millisecond ke second? 1000 ya, dibagi 1000. Jadi misal kita kasih delay sini 1 detik, berarti kita tulis 1 detik tuh 1000 millisecond. 1000, tulis ini 1000. Di sini kita kasih delay juga 1000. Oke. Jadi kita start simulation-nya. Sekarang lampunya kedap-kedip. Dia nyala selama 1 detik, terus dia mati selama 1 detik. Habis itu ngulang lagi, dia nyala selama 1 detik, dia mati selama 1 detik. Terus ini akan ngulang. Ini nggak akan berhenti ngulangnya.
Oke, teman-teman udah bisa ngikutin, bisa kasih jempolnya kalau yang udah bisa. Oke. Yang lain, oke. Balik sudah, tadi Theo sudah, Karolus sudah. Si nunggu yang lain ya. Oke. Udah semua apa belum ya? Aku nggak lihat tadi. Ada yang belum? Kalau belum bisa ngomong dulu belum? Oh nggak ada ya, udah semua ya. Oke. Jadi itu teman-teman cara nyalain LED. Tadi kita bisa kasih di sini high, itu dia akan nyala terus di setup. Dia kasih high itu bakal nyala terus. Tapi kalau kita kasih low, dia nggak nyala. Oke. Jadi kita setup, kita set pinnya dulu jadi output. Kita matiin dulu LED-nya. Ini buat kayak kalibrasi aja biar bersih gitu. Habis itu kita masuk ke loop, diulang. High, low, buat gerak kedip. Oke? Oke. Kurasa materi buat sesi 1 segitu. Kalau teman-teman ada yang ingin nanya atau belum paham gitu, bisa langsung tanya. Langsung tanya lewat chat atau langsung ngomong nggak apa-apa. Yo, ada yang nanya enggak? Masih gampang ya ini ya. Materi cuma high low delay. Gampang ya? Oh, apa nanti naik level 20 kali lebih susah. Abis Di ini sini. ada ya lebih ke C++ ya abis ini kayaknya. Nah, kayaknya udah jago-jago nih kita. Oke, udah. Kayaknya LED udah pada tahu ini mah. Arduino high low ya udah pada tahu ini mah. Ntar mungkin dikasih tahu trik sama Kak Christian, saya nggak tahu juga. Oke, jadi materinya udah ini Kak Christian. Udah. Oh, udah. Oke. Nanti materi pertama tadi udah sampai situ aja. Flip flop LED, kerap kedip, LED kerap kedip. Nah, Ini teman-teman udah pada ngerti kayaknya ya. teman-teman nggak ada yang nanya kan ya? Kalau nggak ada yang nanya, kita istirahat dulu 15 menit. Nanti kita akan lanjut ke sesi 2. Sekitar sekarang jam berapa ya? 11.03 jadi kira-kira ya 11.20 bisa masuk. Dia selamat istirahat, kalian bisa pakai waktu kalian buat rebahan, ngopi, nonton YouTube, mau mikir apa terserah. Ntar join lagi 11.20, jangan lupa, jangan ketiduran. Oke. Atau mau nyoba Tinkercad-nya lagi nggak apa-apa. Mau nyoba mau bikin lampu lalu lintas nggak apa. Selamat istirahat semuanya. Masih, Jangan lupa datang lagi ya. Terima kasih aja. Oke.
apakah udah pada balik istirahatnya? Udah Kak. Aku satu, yang lain udah belum? Dua, coba kasih emot. Oke, kalau ngomong pada malu-malu. Satu, dua. Ya. Oh, tiga. Ini panitia ngapain lagi? Ya, tiga. Yang lain, Karolus, udah ada belum sih? Apa tadi ngomong? Udah ada Kak. Oh, dia yang ngomong tadi. Ada yang keluar Zoom nggak sih? Oh, enggak. Ini nggak ada. Oke, semoga istirahat tadi bisa membalikan semangat kalian untuk mengikuti acara ini. Jadi tanpa basa-basi kita langsung lanjut aja ke materi yang lebih susah, lebih menantang, lebih butuh otak. Sesi kedua langsung bisa Kak Kris bisa dilanjutin lagi Arduino-nya. Oke. Teman-teman bisa buka kameranya dulu biar aku nggak kesepian. Sudah? Oke. Tadi pada istirahat nggak teman-teman? Bentar ya istirahatnya. Kita lanjut langsung materi selanjutnya ya. Materi kelima nih. Kita masuk ke push button. Push button. Oke. Jadi push button banyak jenisnya. Kayak tactile. Ini yang ada yang di sini nih, tactile. Tactile tuh jadi maksudnya kalau kita pencet tombolnya ini balik lagi. Balik ke atas lagi, mantul lagi, membal lagi. Kalau yang nggak tactile, yang kayak tombol on off gitu, dipencet, push button pencet on off gitu kan, itu beda lagi. Nah ini kita pakai yang tactile. Di sini ada 4 kaki. Satu kakinya nggak kelihatan di belakang sana. Ini push button tactile kayak gini ada yang 2 kaki juga, tapi yang sekarang kita pakai 4 kaki ya. Nih 4 kaki. Oke. Nah, terus kita sekarang aku akan jelasin variabel di Arduino, di coding program C++. Jadi ada berapa tipe variabel? Integer, ini kita tulis int, integer. Integer ini untuk bilangan. Oh sorry, aku jelasin variabel dulu itu apa. Variabel nih, jadi kita define variabel untuk menyimpan data nanti. Jadi di variabel ini tuh tempat nyimpan data. Nanti datanya bisa diubah, bisa dipakai ke depannya gitu. Pokoknya variabel ini buat declare data, ya. Jadi misal nih nomor 1 integer, int. Ini data integer, tahu integer ya, bilangan bulat. Jadi dari 0, 1, 2, 3 angka pokoknya. Jadi ini kita bisa, kalau kita variabel integer, kita bisa nyimpan angka. Kita cuma bisa nyimpan angka integer. Kalau yang kedua ini string. String ini kata, bisa kalimat gitu, string kalimat. Pokoknya bisa kata panjang kalimat. Nah ini yang ketiga ada float. Float itu angka juga, cuman desimal. Oh, bukan desimal, pakai koma. Dia angka pakai koma, float. Ada komanya, jadi 10,0, 10,5 gitu, 10,27. Pokoknya ini yang koma pakai float. Karakter, ini buat nyimpen satu karakter. Teman-teman tahu karakter? A, B, C, huruf itu karakter, angka itu karakter, terus ada spasi, ada tanda seru, tanda tanya gitu, itu karakter. Pokoknya karakter. Jadi satu karakter ini buat nyimpen satu karakter char. Terus ada byte, ini byte cuma buat nyimpen 1, 0, high, low gitu, cuma 2. Cuma bisa nyimpen 2. Ini
dan masih banyak lagi tipe variabelnya. Aku nggak akan sebutin, tapi ini yang biasa kita sering pakai yang kayak umum gitu, yang kita umum pakai. Oke, masih banyak variabelnya coba. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke ini apa? Langsung tingkat lagi praktik ya. Sekarang kita pakai push button nih. Push button untuk nyalain LED ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu program push button. Cara kerja push button tuh gimana? Kita coba dulu satu-satu ya. Kita sekarang coba push button. Di sini push button ada 4 kaki. Oke. Teman-teman bisa lihat di ini ya, bentuk kakinya nih. Ini ke bawah, ini ke atas. Ya. Ini yang ke atas dua-dua ini, itu dia dalamnya tuh terhubung. Dalamnya terhubung. Jadi kalau teman-teman kasih satu di teman-teman tahu cara kerja button, saklar gitu, saklar. Jadi kan dia buat penyambung rangkaian ya, saklar. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini kasih kaki apa? Kasih jalur satu di sini, jalur duanya di sini, yang di atas ini itu nggak akan jalan. Teman-teman harus kasih yang di bawahnya. Kalau ini dua ini terhubung. Nanti kita coba lihat di Tinkercad biar teman-teman lebih ngerti ya. Coba kita langsung masuk ke Tinkercad-nya. Udah masuk ke Tinkercad-nya, teman-teman. Nah, ini kita masukin push button nih. Komponennya push button. Udah oke? Bisa kasih reaction. Oke. Udah ya. Ini push button kita udah masukin. Ada 4 kaki kan? Ini kursor kita arahin ke kakinya, ke salah satu kakinya atau ke kaki manapun. Di sini ada tulisan 1B. Di kanannya 2B. Pin 1B, 2B itu pin 1B, 1A itu terhubung. 2B, 2A itu terhubung. Jadi kita akan sambungin push button ini sebagai saklar. Jadi dari sisi satu di terminal 1, sisi yang lainnya di terminal 2. Ya. Jadi kalau yang 1B, 1A ini nyambung dalamnya, 2A, 2B nyambung dalamnya. Jadi kita harus pakai 2 pin yang beda, terminal 1 dan terminal 2. Oke. Sekarang masukinnya kemana? Yang pertama kita masukin ke pin digital. Ini kita kasih terminal 1 di sini. Oke. Kita masukin ke pin digital. Aku mau masukin ke pin 2. Oke. Ini aku ubah jadi warna merah. Oke. Selanjutnya wiring yang kedua itu di pin terminal 2 ya. Ini pilih yang mana aja, atas atau bawah? Yang bawah. Terminal 2 kita masukin ke ground. Ini tadi ground udah disambungin di sini di breadboard. Ini kita sambungin aja langsung di breadboardnya nih. Di mana aja? Oke. Nih. Coba jadi hitam. Oke, kalau udah kasih reaction. Oke. Oke, Leo sudah, Felix sudah. Kelly sudah, oke. Di tadi terminal 1 masuk ke pin digital. Terminal yang kedua masuk ke ground. Oke. Sekarang kita masuk ke kodenya. Tadi kode yang tadi ya. Jadi kita udah tahu apa itu variabel. Sekarang di sini kan ada pin nih, pin 5 gitu kan. Tadi kita pakai pin 5 gini kan, LED. Nah,
kalau misal kita LED-nya ganti pin, jadi pin 12. Kalau programnya panjang, kita bakalan ngubah satu-satu gitu. Capek kan? Nah, caranya biar untuk mempermudah, membuat rapi gitu, kita ada pakai define. Define di sini di atas, paling atas. Define itu buat apa? Jadi define itu buat mendefine satu data, satu angka atau apapun itu jadi satu kata lain, satu huruf lain. Contohnya gini, misal kita mau define pin 5 ini sebagai LED. Kita tulis LED, define, pagar, define, spasi LED, spasi lagi 5. Ini LED ini teman-teman bisa kasih nama apapun, terserah kalian. Di sini aku kasih, kita pakai push button, jadi kita pakai push button gitu ya. Ini kita pakai button. Di sini aku karena pakai pin 2, aku masukin di sini 2. Jadi pagar, define, nama yang kalian mau gunakan, terus pinnya apa. Oke. Dengan gitu, kalau nanti ke bawah kita misal ganti pin komponennya, kita tinggal ubah di sini pinnya. Misal ubah ke 4, atau ubah ke 12. Jadi kita nggak usah ubah satu-satu. Nah, caranya kalau ini kayak gini, pin yang di bawah kita ubah ke nama yang tadi udah kita buat. Oke, ini aku hapus dulu ya. Jadi pin mode kita setel lagi nih, push button juga pin mode. Pin mode, terus pinnya apa tadi? Dan kalau tadi pertama kita pakai angka, sekarang karena kita udah define, kita pakai namanya tadi. Misal aku kasih nama button di sini. Jadi pinnya button. Pin mode, button, koma, push button. Push button ini output atau input, teman-teman? Input. Input ya, iya. Nah, tapi karena ini kita di sini pakai input pull up. Nah, input pull up itu apa? Jadi di Arduino itu ada, aku nggak akan jelasin secara detail karena nanti pusing. Tapi secara ringkas di Arduino itu ada resistor pull up namanya. Jadi kalau misal kita kayak gini, rangkaian biasa gini, pas kita pencet push button itu terbacanya low. Tapi kalau nggak kita pencet, itu terbacanya ngambang. Maksudnya ngambang itu dia bisa terbacanya 0, bisa terbacanya 1, bisa terbacanya low, bisa terbacanya high. Jadi terbacanya itu ngaco. Nah, gunanya kita kasih pull up, itu jadi kita kasih resistor ke pin Arduino. Nanti pin Arduino itu nyambung ke 5 volt. Jadi misal push button-nya tidak dipencet, push button ini akan nyambung ke 5 volt. Jadi dia kalau tadi kan kalau sebelum pull up dia jadi 5 volt atau 0 atau bisa 5 volt lagi atau bisa 0 lagi gitu. Jadi ngaco. Nah, kalau sekarang kalau kita kasih pull up dia jadi stabil di 5 volt. Oke. Ini biar stabil. Jadi kita kasih input pull up. Oke. Udah, pin mode, button, koma, modenya input pull up, input underscore pull up. Udah teman-teman, kasih reaction-nya boleh. Kak, saya mau nanya nih Kak, yang Ya. define kan itu button spasi 2. Kalau Ya. ditulisnya 2 spasi button sama aja apa beda lagi? Oh, beda. Jadi harus yang Ya, namanya nama itu dulu, baru apa yang kode kita ganti. nomor itu. Ya. Oke, makasih Kak. Oke. Ini kalian tetap tulis 2 juga masih bisa. Cuman ini define ini artinya tuh, jadi 2 itu sama dengan button. Jadi kalau kalian tulis button itu sama dengan 2 gitu.
Oke. Ya. Sudah ini pin mode-nya. Sudah, oke. Sekarang tadi kita udah belajar variabel. Sekarang kita mau masukin variabel. Ya. Oke. Kita pakai variabel integer. Oke. Integer spasi tulisnya gini int spasi nama variabel kalian. Ini terserah kalian mau kasih nama apapun. Di sini aku kasih nama misal hasil ya. Misal ya. Integer hasil. Ini kalian bisa kasih nilai sama dengan 0 atau kalian bisa langsung gini aja. Oke. Udah define variabelnya. Ini hasil nama apapun nama yang kalian mau. Udah bisa action integer hasil. Udah teman-teman, kasih variabel. Oke, Kelly udah. Yang lain gimana? Apa ada bingung atau? Oke, Felix sudah. Oke. Oke, sudah kita masukin variabel, kita udah declare variabel integer dengan nama hasil. Nah, sekarang gimana kita pakai hasilnya? Oke, kita tulis di sini hasil sama dengan tadi kan variabel untuk menyimpan data. Jadi kalau kita tulis gini, nanti apa yang kita tulis di samping sama dengan sini akan disimpan di hasil. Oke. Jadi misal gini. Kita kasih hasil sama dengan kita masuk ke setup hasil sama dengan 2. Oke. Kita masukin hasil sama dengan 2. Titik koma. Nah, di Arduino itu kita punya namanya serial monitor di bawah sini. Teman-teman kelihatan? Lihat kursor aku di sini, serial monitor tulisan. Serial monitor ini kita bisa ngelihat data yang kita print. Itu biasanya buat troubleshoot, buat ngelihat errornya ada di mana nih, kita bisa print gitu. Ini misal kita gini, pertama kita kasih variabel hasil kan, atau kita ini kasih 0. Oke. Sini kita tulis serial titik begin 9600. Serial S gede titik begin 9600. Ini apa? Ini untuk memulai serial monitor ini, untuk memulai komunikasi serialnya. Jadi dimulai serial begin dengan baud rate 9600. Ini baud rate macam-macam, 9600, 111.500. Ini kita pakai 9600 ya. Teman, ini biasa yang umum dipakai nih 9600. Oke. Oke. Kalau udah, kita bisa kasih di sini serial print hasil. Oke. Teman-teman udah bisa ngikutin? Kita kasih reaksinya. Serial titik print dalam kurung hasil tadi variabel yang kita tak ada. Oke. Oke. Sudah.
Kelly sudah? Bisa? Oke. Ini kita coba simulation ya, start simulation-nya. Sekarang udah kita start simulation, kita buka serial monitor ya coba. Keluar hasil berapa teman-teman? Keluarnya harusnya 0 ya. Kalau di sini kalian di atas kalian define hasil sama dengan 0, keluarnya harusnya 0. Nah, habis itu di bawahnya kita ada hasil sama dengan 2. Oke, kita stop dulu. Kita mau lihat habis kita declare ini, itu hasilnya berapa? Oke. Print lagi, kita print lagi hasil. Udah, kita start simulation. Coba serial monitor. Oh ini tadi clear dulu, sorry. Nah, keluarnya 02. Belum paham maksudnya? 02 dari mana? Nol tadi yang pertama sini. Ini kita print dulu, ya kan? Habis itu hasil kita ubah nih, datanya nih di dalam hasil. Kita ubah jadi 2. Ini kita ubah nih, jadi 2. Terus kita print lagi hasil. Jadi tadi yang pertama kita print 0, terus ke print lagi 2 kan? Nah. Tapi pas kita print, dia printnya ke samping. Gimana kalau kita mau printnya ke bawah? Di sini kita pakai print ln. Print ln dua-duanya. Oke. Teman-teman bisa ngikutin. Print ln. Kita start simulation. Dia jadinya 0 sama 2. Oke. Kalau udah bisa serial print ini bisa kasih reaction-nya. Oke, bisa ya. Jadi kita udah masukin lagi data lagi ke variabel yang tadi kita udah declare di atas. Udah kita print, isinya apa? Oke, sudah cukup. Ini kita hapus aja, cuma serial bikinnya jangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke loop. Kita pengen baca hasil pembacaan dari push button. Oke. Hasil pembacaan dari push button. Kita akan masukin ke variabel hasil. Oke. Coba ya. Hasil sama dengan tadi kalau kita di output itu kita digital write, kita nulis, kita ngasih data dari Arduino ke komponen, ini kita baca, kita ngambil data digital read. Oke. Digital read dalam kurung pin kalian yang pakai tadi. Di sini aku pakai button. Oke. Sudah. Digital read, R-nya gede, dalam kurung, pin kalian pakai, aku pakai button. Kalau udah, kita akan coba print, kita lihat hasilnya. Print ln. Oke. Sudah? Teman-teman udah bisa ngikutin? Boleh kasih reaction? Oke. Sudah, Theo sudah. Oke, jadi sudah. Oke. Jadi udah kita digital read, kita masukin ke variabel hasil, habis itu kita print hasilnya. Coba kita start simulation. Kita buka serial monitor. Nah,
Dia bakal ngeprint terus kan tuh satu terus sampai bawah. Terus bakal ngeprint nih karena di loop. Ini push button nggak kita apa-apain, dia kebaca 1. Coba kalau kita push buttonnya pencet. Nah, kalau kita push buttonnya pencet ini jadi 0. Ya. Kalau kita lepas lagi 1. Kita pencet 0. Oke. Bisa teman-teman? Boleh kasih reaction? Oke, bisa. Oke, sudah. Theo bisa. Oke, Theo bisa. Nanti Cecil, Marvel, dan Carolus bisa ini aja ya, bisa nonton videonya nanti kalau mau nyoba-nyoba, karena belum bisa coba sekarang gitu. Tapi nanti bisa coba. Oke. Tadi kebaca kan kita digital read hasil dari pembacaan button, kita masukin ke hasil. Kebaca tuh kalau buttonnya nggak diapa-apain, dia keluarnya 1. Kalau buttonnya dipencet, dia keluarnya 0. Oke. Jadi kita tahu gitu ya. Kita udah tahu itu. Sekarang kita pengen nyalain apa? LED menggunakan push button. Oke. Nah, kita pengen nyalain LED menggunakan push button. Gimana cara nyalain LED menggunakan push button? Oke. Berarti ini dari hasil sini. Kita tadi, kita pin mode-nya dulu. Jangan lupa tulis pin mode buat LED. Right. Ya, aku pakai pin 5. Jangan lupa define sama ini ya, pin mode-nya ya, teman-teman. LED. Output. Oke. Alright. LED. Low. Oke. Nah, teman-teman. Kalau udah, sekarang kita pengen nyalain LED pakai push button-nya. Atau apa namanya? Mengatur LED pakai push button gitu ya. Coba kalau kita di sini kasih digital write LED pinnya, terus kita kasih di sini hasil, bisa nggak? Ya, kita coba gini, oke? Jadi kita kasih digital write pinnya LED, terus kita kasih ininya. Tadi high low kan, ini coba kita kasih hasil nih, hasil dari pembacaan, bisa nggak? Coba kita start simulation-nya. Nah, nggak diapa-apain LED-nya nyala nih. Ya. Coba kalau kita pencet, LED-nya mati. Berarti bisa ya. Kalau nggak diapa-apain nyala, LED-nya mati. Tahu kenapa teman-teman? Kenapa nggak push button-nya dipencet baru nyala LED-nya? Kenapa kalau LED push button-nya nggak dipencet LED-nya nyala? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Jadi tadi kan pembacaan button kan kita baca hasil kalau button nggak diapa-apain dia 1. Kalau buttonnya dipencet dia 0. Jadi di sini 1 itu high, 0 itu low. Jadi di sini kalau kita dapat hasil itu 1, LED akan nyala. Kalau button yang nggak dipencet ya LED nyala 1, dapat high dia. Kalau LED-nya dipencet dapat 0, dia baru low. Oke? Oke, ngerti ya teman-teman? Oke.
Ini udah, ada yang ketinggalan? Kalau udah apa? Bisa ngikutin, bisa kasih reaction. Oke, Theo bisa? Oke, bisa. Oke, sip. Jadi, tadi udah ya, kita bisa nyalain LED pakai button. Oke, sekarang kita pengen buat nih. Jadi pas kita pencet LED, LED-nya jadi gelap kedip. Ya. Tadi kan kita udah belajar yang LED gelap kedip kan. Nah, sekarang kita pengen implementasiin pakai LED push button. Push button dipencet, LED-nya gelap kedip. Oke, gimana caranya? Kita pakai fungsi logika if clause. Teman-teman ada yang tahu, ada yang pernah dengar atau ada yang familiar dengan if else gitu di programming? If. Pernah, Kak. Oh, pernah ya? Ya. If ya, jadi if kan jika. Di sini misal kita tulis, ini kita hapus dulu digital right-nya ya. Kalau push button-nya dipencet, dia bakalan gelap kedip. Jadi if dalam kurung hasil sama dengan kalau push button dipencet tadi apa? 0 ya. If hasil sama dengan 0, ini tutup kurung, terus kurung berawal buka, gitu ya. Oke, udah tulis kayak gini. If hasil sama dengan, kenapa sama dengannya 2 kali? Kalau sama dengan 1 kali, itu kita mendeklar, kita memasukkan data lagi. Kalau sama dengan, itu perbandingan. Ya, jadi itu membandingkan. Apakah ini jika hasil sama dengan 0, ya. Jika hasil sama dengan 0, maka apa yang kita lakukan di if ini? Ini kita tulis di sini. Digital right LED high. Delay 500 milisecond. Ini di copy aja. Ini kita ubah jadi gelap kedip ya. Coba. Oke. Teman-teman. Kalau udah bisa kasih reaction ya. If hasil sama dengan 0, kita masukin program apa yang kita mau jalanin kalau if ini terpenuhi. Ya misalnya kita kan mau kedap kedipin LED. Kita kasih program kedap kedip LED nih. Kalau sudah bisa kasih reaction. Oke, Kelly sudah, Felix sudah. Oke. Udah ya, coba kita start simulation ya. Start. Ini LED mati. Coba kita pencet. Oh, iya, dia nyala. Kita pencet lagi. Mati nyala. Grab kedip 3 kali ya. Oke, bisa teman-teman? Hmm?
Ada yang error atau gimana? Bisa semua? Bisa teman-teman? Ada yang kesulitan atau error atau apa? Kalau error nggak apa-apa. Oh sudah, Kelly sudah, Felix sudah, Theo bisa? Error. Oh, mungkin ada kurang titik koma atau titik atau apa kurung kurawal. Coba kamu bisa share screen nggak? Theo, aku stop dulu. Kamu bisa share screen. Mana ya? Iya. Nggak ada opsinya kayaknya share. Oh, ada. Sebentar. Iya. Udah. Oh itu ya. Nah itu di digital right kamu itu belum ada titik koma di atasnya. Ah, oke. Oh iya. Itu kamu lihat error di bawah dulu. Lihat itu ada penjelasan errornya biasanya di bawahnya. Nah ya di situ. Ini, ya. Itu ada titik expected apa titik koma gitu misal atau apa. Oh, oke. Biasanya ya ada kurang titik koma atau kurang tanda kurung. Itu hati-hati. Ini coba bisa di start. Nah, nggak jalan. Oh, di mana? Kurang. Coba di bawah. Scroll di bawah. Oh, kurang satu if. Buat tutup if. Kurang kurung kurawal satu lagi. Kamu tambahin. Ya, di pokoknya di akhir if. Ini boleh ya, ya. Oke, coba start. Oke, coba push button. Bisa? Gimana ya? Coba dipencet. Nggak nyala ya? Iya, nggak nyala. Nggak nyala ya? LED-nya salah connect. Coba Theo. Kabel LED-nya tuh. Salah Ini pin. kah? Ya, di sebelahnya ya. Sebentar. Kan ini, coba bentar. Oh iya. Di bawahnya. Berarti ke Di sini ya. bawahnya, Theo. Di kanan, paling kanan. Kamu kan itu sambungin LED di kanan situ. Nah, itu baris atas ke bawah itu nyambung. Coba kamu arahin kursormu di bawah. Nah, di situ. Nah, itu kan nyambung tuh hijau semua. Iya. Nah, itu nyambung. Nah, kamu kalau LED kamu sambung situ, kamu pakai pin yang di situ. Pakai 5 pin yang di situ. Nah, kamu pencet di situ, di mana aja situ. Oh iya, belum Ya. disambung. Oke. Lupa.
Iya, oke. Sip. Bisa nggak? Nah, bisa Oh ya? iya. Iya, iya. Oke. Sip. Bagus nih, biasain kabelnya diganti warna. Karena kalau itu nanti ketukar-tukar kabelnya jadi ada yang error nanti. Kalau kita pakai alat beneran ya. Oke. Jadi sudah. Bisa semua berarti ya. Kalau yang belum coba nanti bisa coba, nanti nonton videonya, nggak apa-apa. Jadi kita udah bisa baca push button, terus kita simpan ke variabel, terus kita cek pakai if clause, pakai logika if. Kalau jika hasilnya sama dengan 0, apa yang mau kita lakuin? Oke. Tapi kalau misal else ya, di sini aku kasih else. Jadi ada if, ada else. Jadi kalau if-nya nggak terpenuhi, else yang akan jalan. Ya, ngerti? Jadi kalau if nggak terpenuhi, else yang akan jalan. Di sini else tulis, terus kurung berawal, enter. Jangan lupa ditutup kurung berawalnya ya. Ini ditutup di awal aja biar nggak lupa gitu tutupnya. Oke. Else. Nah, misal kalau kita pencet push button, kita mau LED-nya kedap-kedip. Nah, kalau kedap-kedipnya 500 milisecond. Cuman kalau kita nggak pencet, kita mau misal kita kasih dia nyala aja gitu. Digital right, LED, high gitu. Oke, gini. Jadi kalau push buttonnya dipencet, dia akan jalanin program ini. Tapi kalau nggak dipencet, dia ke else ini, dia akan jalanin program yang ini doang. Yang if nggak akan jalan. Ini kita coba start. Nah, ini LED-nya nyala kan, nggak kita pencet. Tapi kalau kita pencet, dia akan kedap-kedip 3 kali. Terus dia, ini kan loop terus. Terus ini akan dicek lagi if sama else-nya. If-nya nggak terpenuhi, nah dia masuk ke else lagi. LED-nya tetap nyala. Kita pencet lagi. Nah, dia kedap-kedip. Oke. Bisa teman-teman, kalau bisa kasih reaction. Kalau ada error bilang, nggak apa-apa. Oh, bisa sudah. Felix sudah. Oke. Oke, Kelly sudah. Oh, ini kita harus hati-hati sama apa titik koma, tanda kurung gitu. Sebenarnya yang sering sih titik koma ya, kelupaan gitu ya. Aku juga sering masih kelupaan titik koma. Wajar itu. Leo bisa? Iya, bentar error. Oh, error. Mau boleh share screen? Iya. Error, error. Oh, sorry. Jadi else-nya itu di dalam void loop. Jadi kamu lihat kurung kurawal di atas else itu. Nah, jadi else-nya itu di bawah hasil. Nah, itu kan kurung kurawal void loop tuh yang di atas itu, yang di atas hasil. Iya. Yang paling bawah, coba lihat ke paling bawah. Nah, di bawah delay itu kurung kurawal penutup void loop. Nah, jadi kamu harus masukin sebelum di kurung kurawal penutup void loop. Jadi di bawah kurung penutup. Nah, ya di situ enter, nggak di kurung kurawalnya. Di sini? Nah, ya enter. Nah, di situ kamu masukin else-nya. Else kurung kurawal. Copy aja yang bawah itu tadi.
Oke, tutup. Oke. Oke, coba. Ya. Bisa? Boleh pencet? Oh, bisa ya. Oke. Nah, ya, kalian harus juga liatin tiap kurung kurawal gitu. Jangan kelewat kurung kurawal, itu bisa pengaruh ke programnya. Dia harus masuk di loop, void loop. Jadi if kurung kurawal, tutup kurung kurawal buat if, terus masuk else, kurung kurawal, tutup kurung kurawal buat else. Habis itu baru tutup kurung kurawal buat void loop paling bawah. Oke? Oke. Segitu aja sih teman-teman materinya untuk sesi 2. Gampang apa susah hari ini? Error tadi tuh. Ayo ada pertanyaan nggak? Ya, kalau ada yang Kayaknya nanya. tadi udah ada yang mulai ada yang error nih. Kalau LED mah nyala semua kan ya tadi. Udah push button udah ada yang error. Jadi ada pertanyaan sebelum Ada yang mau kita nanya? ngomong ada Kak Kristiannya. Nanya, aku yang nanya ya. Ada ekspor. Ini kalian udah familiar sama Arduino? Coba tadi yang udah familiar sama Arduino, siapa aja? Boleh. Jadi siapa yang udah familiar sama Arduino? Yo, siapa yang familiar sama Arduino? Yo. Kalau cuma tahu doang. Ini teman-teman bisa ngikutin karena sudah tahu Arduino, atau memang teman-teman bisa ngikutin aku, atau gimana? Atau memang terlalu gampang materinya gitu? Gampang-gampang susah lah. Oh, atau materinya pas gitu, atau udah oke gitu? Karena di waktu yang kita terbatas juga, aku nggak bisa ngasih materi banyak-banyak ya. Jadi aku kasih materi yang basicnya aja, bisa kalian nanti implementasikan buat jadi apa gitu. Saya, jadi ada yang ingin ditanya? Oh, udah jelas semua. Oke, kalau nggak ada yang nanya ini ya, kalau nggak ada yang nanya aku serahin ke Kak Nevin lagi deh. Ya. Benar-benar ada yang nanya ya. Ini udah kita udah di akhir acara ya. Jadi tapi sebelum kita dokumentasi ini ada beberapa kata-kata manis dari panitia kita Jennifer. Yuk. Kata-kata manis. Oke, jadi teman-teman, thank you udah join workshop kita hari ini. Nah, aku mau kasih pengumuman minggu depan, Sabtu depan, tanggal 4 September, kita tuh ada lomba. Lombanya tuh berkaitan sama materi yang disampaikan hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang takut lupa materinya atau nggak sempet ngikutin, itu nanti kita akan, ini kan di-record, jadi recordnya tuh akan di-post di YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya kami akan share ke grup WA. Teman-teman di sini semua udah masuk ke grup atau ada yang belum ya? Kalau ada yang belum, bisa langsung taruh nomor WhatsApp kalian di chat ya, biar kita bisa invite kalian pengumuman minggu depan. Nah, minggu depan tuh lombanya tentang apa, bagaimana prosedurnya itu akan diumumkan di minggu depan. Terus lombanya tuh berhadiah, jadi hadiahnya totalnya 500.000. Menarik ya, banyak ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat ikut, buat berpartisipasi ke dalam lombanya karena lombanya menarik. Gitu. Sekian dari aku kembaliin ke Nevin. Nah, ya terima kasih. Ya, tadi udah dikasih tahu ya ada lomba jadi kalian nonton lagi lah videonya biar bisa lebih tahu, biar dapat duit.
lumayan loh 500.000. Oke, ini udah siang juga. Kita langsung tutup acara aja. Kita dokumentasi dulu aja. Ada bagian dokumentasi. Udah siang juga nih, udah jam 12, udah mau tidur. Saya. Ayo teman-teman kita sama. Kak Paulus nggak nyalain kamera. Oh ada, akhirnya muncul. Oke. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, ini link absen ada nggak panitia? Absen sign out apa yang absen akhir ada nggak? Nggak ada ya? Kok langsung udah? Nggak ada check out. Absennya udah di awal, jadi nggak usah absen lagi. Nah, jadi itulah rangkaian acara kita dari pagi menjelang siang sampai siang hari ini. Jadi udah selesai. Terima kasih semuanya udah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Pak Christian yang udah bawain materi dengan cukup baik, sangat baik. Kan kata-kata yang mudah dimengerti. Oke, jadi mungkin boleh live sekarang kalau yang mudahan. Itu acara kita selesai. Terima kasih semuanya. Udah boleh live. Iya teman-teman. Makasih, Kak. Kak, makasih. Sampai jumpa minggu depan. Makasih, Sampai minggu Kak. depan. Thank you semua. Jangan lupa belajar ya biar bisa lombanya, biar dapat duit. Terima kasih, Kak.